Begitu juga dengan masalah semangat perlawanan. Kebencian kepada kezaliman, kecintaan pada keadilan. Ini kan bisa kita praktekkan dalam sehari-hari. Dalam kita membantu orang yang mazlum, dalam mendoakan. Jadi bedanya manusia dengan binatang di situ. Maka tidak ada orang yang bisa bilang, pasti cinta keadilan. Tunggu dulu. Jebakannya justru di situ. Kalau ente tidak latihan, tidak didik, justru ente adalah orang yang pada suatu saat Anda mengira sedang membela keadilan, Anda sesungguhnya sedang membela kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin, mukminat, Ramadan mengajarkan banyak pelajaran untuk kita kaji dan untuk kita bahas. Salah satu pelajaran yang bisa kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan adalah spirit perlawanan. Nah, kenapa Ramadan mengajarkan spirit perlawanan? Kita akan sama-sama berbincang dengan Ustadz Musa Kazim yang telah hadir bersama saya di studio. Apa kabar Ustadz Musa? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini keberkahan buat DM. Ya. Antum bisa hadir dan kemuliaan buat saya bisa duduk bersama antum. Kebalik ini sebenarnya anak yang jadi mulia dan begitu juga dapat berkah dari DM. Masya Allah. Dan Ustadz Musa dengan kesibukan beliau masih sempat untuk nggak berani ya, kalau DM yang undang nggak berani, takut kualat. Ya, Ustadz, ini Ramadan. Kita sekarang di bulan suci Ramadan. Banyak orang ketika masuk Ramadan itu mulai kembali ke agama sepertinya. Nah, tapi ada hal yang sangat penting di dalam bulan suci Ramadan ini adalah ketika kita bisa banyak mengambil pelajaran dalam bulan Ramadan. Kira-kira ketika kita belajar dari bulan suci Ramadan ini tentang spirit perlawanan, itu seperti apa yang bisa kita gali dan apa yang bisa kita uraikan? Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemirsa channel DM. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita semua dan juga memberikan kita kemampuan untuk menjalani bulan suci Ramadan dengan sebaik-baik dan sesempurna-sempurnanya. Pertama-tama kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu khusus, yaitu bulan Ramadan ini, untuk kita betul-betul fokus pada hal-hal yang dalam 11 bulan lainnya mungkin kita tidak fokus atau abai atau kurang perhatian. Jadi ibaratnya seperti dikatakan oleh Rasulullah, ini sajian Allah. Ini adalah hidangan Allah. Ini waktunya Allah, kamu panggil, kamu dekati, ini waktunya. Sama seperti semua hal lain itu ada waktu khusus. Ada waktu khusus untuk manusia beribadah. Dan itu adalah bulan Ramadan. Karena di sini juga ada kemuliaan-kemuliaan seperti turunnya Al-Quran dan kemuliaan-kemuliaan lain yang kita tidak bisa beberkan satu persatu. Ala kulli hal ini adalah satu kesempatan, satu peluang. Dan manusia ini kalau kita lihat dan kita amati, baik diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita, jarang sekali memperhatikan aspek-aspek non-fisik, aspek-aspek ruhani dari kehidupan. Sehingga mereka ini betul-betul seperti terseret dalam arus materialisme, arus hedonisme, arus perhatian pada hal-hal yang tampak dan terlihat. Ya, dan itu mengganggu kita betul gitu kan. Padahal ada hal lain yang jauh lebih besar, jauh lebih penting, jauh lebih esensial bagi manusia yang seperti tidak kita jamah dan tidak kita lihat, tidak kita tengok. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa ini loh kesempatan kalian untuk melihat sisi yang jauh lebih besar. Dan ini jauh lebih abadi. Ini yang nggak akan pisah dari kita. Jadi kita bisa pisah dari jasad, tapi kita tidak bisa pisah dari jiwa. Apalagi ruh. Kita akan bersama ruh kita selama-lamanya. Nah, bulan suci Ramadan itu untuk itu. Nah, dalam kesempatan ini juga waktu kita untuk mendidik diri. Karena Ustadz Amr pasti juga tahu dan pemirsa
mungkin juga tahu bahwa musuh terbesar manusia itu kan dirinya sendiri sebetulnya. Problem terbesarnya adalah dirinya sendiri. Karena itu masalah kalau dirinya belum beres, ya dia akan kena masalah terus. Gitu. Maka itu ketika menjelaskan tentang ayat yang berbunyi bahwa orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar, ya kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Syahid Murtada Mutahhari mengatakan kenapa kok bisa takwa itu memberikan jalan keluar? Karena problem terbesar manusia itu dalam dirinya. Kalau orang bertakwa, selesai yang banyak masalahnya. Bahkan mungkin tidak punya masalah. Ya kan? Dan Allah juga menjelaskan misalnya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun dan seterusnya. Dan itu penjelasan panjang lebar tentang kenapa takwa menjadi jalan keluar. Karena masalah terbesar itu. Jadi bagaimana sebetulnya kita mendidik diri? Itu kan perlu waktu khusus, perlu fokus. Dan tidak ada waktu yang lebih tepat kecuali bulan Ramadan. Nah, di antara karakter yang Allah bicarakan di dalam Al-Quran sebagai karakter mukminin, orang beriman, itu adalah mencintai keadilan dan membenci kezaliman. Ini kan sesuatu yang perlu kita tanamkan. Gak bisa kita sekedar tahu, tapi kita tidak didik. Nah, kebetulan juga secara historis dalam sejarah, bulan Ramadan itu seringkali menjadi tempat, misalnya perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan. Dan begitu juga syahadahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib terjadi di bulan Ramadan. Yang itu menunjukkan bahwa orang-orang suci, manusia-manusia suci, pemimpin-pemimpin kita yang suci itu memberikan contoh bahwa bulan suci Ramadan itu tempat terbaik untuk kita itu menumbuhkan spirit perlawanan terhadap kezaliman dan menanamkan cinta kepada keadilan. Kadang orang kebalik, cinta kezaliman melawan keadilan. Nah, ini yang bahaya kan? Tidak sedikit juga orang yang seperti itu gitu. Nah, ini saya kira ini poin utamanya. Ya. Terus kalau memang seperti itu, nah bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa memanfaatkan momen Ramadan ini untuk menimbulkan keinginan untuk atau kita memupuk spirit perlawanan itu di bulan suci Ramadan ini hingga karena banyak orang ketika Ramadan dia baca Quran, dia semangat beramal, tapi setelah Ramadan selesai. Ya Ustaz. Jadi kalau menurut Al-Fakir, Al-Fakir saya percaya betul dengan hadis Nabi yang itu juga menjadi poin utama dari buku Imam Khomeini tentang jihadun nafs. At-tafakkuru sa'a khairun min ibadati sana, atau bahkan ibadati alfi sana. Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun atau bahkan 1000 tahun. Nah, Imam Khomeini di situ menjelaskan tafakkur itu apa bedanya dengan sekedar tahu. Tafakkur itu bedanya adalah ilmu yang Anda dapatkan itu sudah Anda timbang matang betul baik buruknya. Jadi sudah mengalami muazanah, sudah mengalami evaluasi itu. Ilmu itu bukan sekedar informasi. Kalau informasi kan kita banyak dapat, tapi tidak kita timbang. Kita tidak pilah-pilah. Tidak kita pilah dan akhirnya kita sebetulnya cuma ngambil info yang meragukan. Tafakkur enggak. Dia harus menghasilkan sesuatu yang meyakinkan. Nah, biasanya dari situ ada azam. Oh, ini baik kok. Ayo kita jalanin. Ini memang seharusnya begini. Harus kita. Nah, itu muncul azam. Iradah, azam, jalan. Nah, ini memang harus perlu waktu. Makanya ada poin menarik yang disampaikan oleh Ibn Masdawai tentang hadis ini. Kenapa sampai sesaat, tafakkur saat? Karena perlu ada waktu. Poinnya harus ada waktu duduk khusus untuk tafakkur. Tafakkur bukan dapat info yang tidak ada waktu, enggak. Dia butuh momen, butuh durasi tertentu dari hidup kita. Jadi ada waktu kita duduk dan menimbang. Baru setelah itu kita bisa melakukan, oh iya baiknya begini, manfaatnya ini, anak harus kejar ini manfaat. Itu sebaliknya, mudaratnya itu anak harus hindari, saya harus hindari. Nah ini yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Dan ini tidak bertentangan dengan ibadah membaca Al-Quran, sholat, tidak bertentangan. Justru saling melengkapi. Mengapa? Karena pendidikan, semua sistem pendidikan, semua metode pendidikan itu
karena manusia ini seperti tadi ada dimensi jasmani dan rohani, semakin sinkron antara jasmaninya melakukan sesuatu dengan rohaninya, dia semakin hasilnya semakin maksimal. Tapi sebaliknya, kalau ini nggak sinkron, ini nggak dapat apa-apa. Sama seperti orang sholat. Kalau nggak hudhurul qalb, ya sholat ini ya cuman gerakan fisik. Tapi hati dia nggak tumbuh, nggak sehat, nggak dapat nutrisi. Iya. Jasmaninya mungkin ya wallahu alam ya pastinya lah. Sholat itu memberikan kesehatan juga ya, sama seperti puasa. Ya. Nah, ini Hasan kita bahas sekarang misalnya seperti puasa. Dan itu ada dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi dan A'imah alaihissalam. Betapa banyak orang puasanya itu hanya lapar saja. Karena nggak connect antara aspek rohani dengan lapar fisik ini tadi. Padahal ini harusnya dia saling mengisi. Jadi yang rohaninya dia hadir, fisiknya. Jadi apapun itu harus fisik dan jasmani secara bersamaan. Secara terus-menerus. Seperti membaca Quran juga begitu. Membaca Quran dengan memahami, merenungi, dan memasukkan itu dalam hati akan jauh berbeda dengan membaca Quran sekedar untuk membaca Quran. Bukan berarti ini tidak ada manfaatnya. Dan semua amalan-amalan ibadah yang lain. Sehingga menurut saya yang terpenting itu adalah bagaimana mengkonekkan ini. Kalau sudah connect, baru dia mengandung pendidikan. Efek edukatif buat diri kita itu akan besar. Begitu juga dengan masalah semangat perlawanan. Kebencian kepada kezaliman, kecintaan pada keadilan. Ini kan bisa kita praktekkan dalam sehari-hari. Dalam kita membantu orang yang mazlum, dalam mendoakan. Misalnya kita tidak bisa membantu secara finansial atau apalagi fisik ya, mungkin tidak ada kesempatan atau bahkan tidak ada dalam hidup kita kesempatan itu, tapi doalah minimal. Doa tapi dengan sungguh-sungguh paham bahwa ya Allah aku mendoakan mereka ini supaya mendapatkan kemenangan, mendapatkan kehormatan, kemuliaan dan lain sebagainya atas musuh-musuh mereka yang adalah orang-orang zalim, hinakan mereka dan sebagainya. Ini kalau doa, efeknya apa? Kita akan senang mencintai keadilan, ya, dan membenci kezaliman. Ini memang tidak bisa tanpa latihan. Dalam semua hal kan ada latihan. Itu yang mungkin latihan ini. Ada orang yang mengira, sudah pastilah saya ini cinta. Oh belum tentu. Belum tentu seperti itu. Kalau tidak dididik, tidak ada datang ujuk-ujuk. Itu bedanya manusia dengan binatang. Menurut ala qaulil falasifah ya, para ahli filsafat, ahli hikmah membedakan antara binatang dengan manusia. Apa bedanya? Binatang dari kecil ilmunya sama. Tidak ada perkembangan ilmu. Dan keyakinannya sama. Dari mulai dia lahir sampai dia mati. Tidak ada perkembangan pengetahuan. Tidak ada perkembangan keyakinan. Tidak ada kesesatan dalam binatang. Maka itu tidak masuk neraka atau tidak dihitung, tidak ada hisab kan? Iya, dari dulu tikus itu masuk perangkap dari dulu. Sama. Iya, dan dia tidak akan mengubah itu. Iya. Apakah pengalaman hidupnya berbeda dengan dia tidak akan mengubah. Dan keyakinannya sama. Semua itu sama keyakinan. Manusia tidak. Manusia butuh kepada input, butuh pada pendidikan, butuh pada pembelajaran, butuh kepada latihan agar apa yang dia pelajari dapat masuk ke dalam hatinya, dalam kemudian menjadi perilakunya, menjadi wataknya, karakternya. Butuh pada semua itu. Ini bedanya manusia dengan yang lain. Ada proses. Ya, orang tidak mungkin masuk ke gym langsung badannya kuat. Iya, ada proses. Dan subhanallah hatta karakter. Manusia ya menurut ahli-ahli ilmu akhlak, manusia ini perlu pendidikan akhlak. Tidak bisa, tidak ada manusia lahir sudah suci baik berakhlak, tidak ada. Butuh kepada risalah Rasul, pada syariat, ya kan? Diutami makarimal akhlak dan sebagainya. Jadi bedanya manusia dengan binatang di situ. Maka tidak ada orang yang bisa bilang pasti cinta keadilan. Tunggu dulu. Jebakannya justru di situ. Kalau ente tidak latihan, tidak didik, justru ente adalah orang yang pada suatu saat Anda mengira sedang membela keadilan, Anda sesungguhnya sedang membela kezaliman. Karena harus ada ilmunya, harus ada pendidikannya, dan penguatan karakternya sehingga dia betul-betul menjadi karakter. Dia menjadi sesuatu yang malakah di dalam diri kita. Tidak ragu kita melakukannya. Nah ternyata itu
yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, syariat Rasul dan lain sebagainya, dan juga disediakan waktu ini Ramadan. Ya, dan saya kira tidak ada yang lebih baik daripada waktu seperti Ramadan, di mana kita merasakan lapar. Di situ kita tahu orang itu lapar itu gimana sih rasanya lapar, lemes ya. Kalau sebagian orang usia-usia kita ini mungkin udah gulanya sudah metabolismenya sudah tidak sebaik beberapa tahun. Di jam-jam 4, jam 5 itu kelihatan betul kan energi. Dan itu kita lihat orang ratusan mungkin juta orang yang seperti itu sehari-harinya. Nah, di situ kita berempati. Orang yang merasakan itu sehari-hari itu bagaimana? Ramadan atau tidak Ramadan mereka merasakan itu. Nah, ini akan memaksa kita untuk berpikir tentang mereka. Kalau kita tidak bisa bantu, minimal kita ingat mereka. Kita doakan mereka. Apapun, nah ini nanti mendidik kita menjadi manusia, Ustaz. Nah, itu. Ya, mungkin poin terakhir, Ustaz. Kira-kira apa yang antum bisa sampaikan dalam momen Ramadan kali ini supaya kita bisa betul-betul mengambil manfaat dari momen Ramadan untuk membangun spirit perlawanan? Ya, ini kita sekarang dihadapkan pada satu peristiwa besar di hadapan kita, di mana kezaliman tidak kenal malu, tidak kenal takut ya, dan tidak ragu dalam melaksanakan kezalimannya di hadapan dunia, brutalitas Zionis Israel ini. Kita ditantang sebagai manusia, sebagai mukmin, sebagai orang yang beragama, bertuhan, untuk menunjukkan perlawanan yang juga tanpa malu-malu. Ya, jangan kita merasa grogi, yang zalim pede. Lah, ini berarti ada yang salah dengan kita. Jadi yang melawan kezaliman ragu-ragu atau gimana ya? Sementara yang melakukan kezaliman ini dengan sangat agresif, ofensif, dan nggak ada malu gitu. Ini kita ditantang. Dan momen Ramadan kita harus meningkatkan semua bentuk perlawanan semampu kita, dengan masing-masing mungkin punya maslahat di dalam bagaimana cara melawan, bentuk-bentuk perlawanan. Tapi intinya adalah semangat itu kita hidupkan. Juga anak kira tidak ada salahnya dengan membantu yang kita bisa, apapun yang bentuknya. Ini kan pemirsanya macam-macam dengan latar belakang yang beda-beda ya. Kalau hanya sekedar doa ya alhamdulillah itu sudah luar biasa. Dan tidak mengecilkan doa silahul mukmin, doa adalah senjatanya orang beriman, itu doa itu tinggi sekali. Tapi kalau bisa selain doa ditambahkan yang lain-lain, kenapa tidak? Itu semua kita bisa kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini. Jadi artinya kita memanfaatkan momen Ramadan ini untuk apa yang kita bisa. Ketika kita memiliki harta, kita keluarkan. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, kita hanya doa saja. Doa saja. Artinya manfaatkanlah momen Ramadan ini untuk membangun karakter yang baik. Iya, ya. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan dengan duduknya kita ini bisa memberikan pembelajaran khususnya buat saya dan pemirsa dan Ustadz Afin, bahwa momen Ramadan adalah pelajaran terpenting untuk membangkitkan spirit perlawanan. Betul. Ya. Mukminin mukminat, tadi kita sudah sama-sama mendengar uraian dari Ustadz Musa bahwa momen Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk kita membangun karakter kita. Tanpa kita belajar dari Ramadan, mungkin kita tidak punya waktu. Momen Ramadan adalah madrasah terpenting. Kita membaca Al-Quran, membaca atau mendengarkan ceramah-ceramah atau apapun, manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Karena 11 bulan itu bisa kita lalui dengan baik kalau kita bisa melalui Ramadan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.